Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Farmaditya. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Fungsi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi. Baik, sebelum saya menjelaskan poin-poinnya, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang masalah era globalisasi saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Dalam berbagai aspek kehidupan, era globalisasi menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki masih menjadi kendala utama dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang yang ada. Kendala tersebut datang dari latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius karena arus globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar. Dalam konteks tertentu, era globalisasi dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia yang saat ini masih dalam kategori rendah setidaknya menjadikan masalah bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi terbesar di dunia. Tidak dapat menghindari dampak signifikan dari dinamika globalisasi. Oleh karena itu, penting untuk merinci latar belakang konteks globalisasi dan mengeksplor peran Pancasila sebagai landasan ideologis yang untuk menghadapi tantangan ini. Saya akan membacakan tujuannya. Menganalisis peran Pancasila sebagai panduan dalam menghadapi dampak globalisasi, menjelaskan bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan ideologis untuk mengelola diversitas budaya di tengah arus globalisasi, menyusun rekomendasi kebijakan konkret berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengoptimalkan manfaat globalisasi bagi masyarakat Indonesia, mengetahui macam-macam konkret dan implikasi kebijakan. Baik, saya akan masuk ke poin pertama. A. Bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi dampak globalisasi terhadap nilai-nilai lokal? Pancasila disusun dari 5 sendi utama yang diusulkan oleh para pendiri bangsa dengan memikirkan kepentingan negara. Ideologi memainkan peran penting dalam integrasi suatu negara, terutama pada negara-negara berkembang, sehingga tidak merupakan hasil pemikiran dari satu golongan saja, namun nilai-nilai kebudayaan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berisi nilai-nilai bangsa Indonesia yang juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika Pancasila memiliki peran yang penting dalam menghadapi globalisasi. Dampak globalisasi terhadap nilai-nilai lokal. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan kearifan lokal dan keberagaman budaya Indonesia dalam konteks globalisasi. Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya serta nilai-nilai lokal yang unik. Berikut adalah beberapa peran Pancasila dalam menghadapi dampak globalisasi terhadap nilai lokal. 1. Pemeliharaan identitas budaya. Pancasila menekankan pentingnya menjaga dan memelihara identitas budaya Indonesia dalam era globalisasi yang sering kali mengarah atau homogenisasi budaya. Pancasila dapat menjadi pedoman untuk mempertahankan keberagaman budaya lokal. 2. Penguatan persatuan dan kesatuan. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi yang dapat memecah belah masyarakat. Pancasila dapat menjadi pijakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan keragaman. Perlindungan terhadap nilai-nilai lokal. Pancasila mengandung nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi yang dapat melindungi nilai-nilai lokal dari pengaruh negatif globalisasi. Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pancasila menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam menghadapi dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal. Pancasila dapat menjadi
pedoman untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter Pancasila dapat menjadi landasan untuk pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang seringkali mengarah pada individualisme dan materialisme, Pancasila dapat membantu membangun generasi yang memiliki nilai-nilai lokal yang kuat. Selanjutnya, B. Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi tantangan ekonomi global. Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ekonomi global. Berikut adalah beberapa nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mereka dapat membantu menghadapi tantangan ekonomi global. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam konteks ekonomi global. Nilai ini dapat mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu mengatasi tantangan seperti korupsi, penipuan, dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Nilai ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 3. Persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Nilai ini dapat mendorong kolaborasi dan kerjasama antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Hal ini dapat membantu mengatasi tantangan seperti proteksionisme dan persaingan yang tidak sehat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Nilai ini dapat mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya sosial dan pemersatuan kesempatan dalam masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Nilai ini dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat membantu mengatasi tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks ekonomi global, Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan berkeadilan. Penting untuk mempromosikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, regulasi bisnis, praktik bisnis untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya, C. Bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan ideologi dalam mengelola diversitas budaya di tengah arus globalisasi. Pancasila dapat menjadi landasan ideologis yang kuat dalam mengelola diversitas budaya di tengah arus global. Hal berikut adalah beberapa cara di mana Pancasila dapat berperan dalam mengelola diversitas budaya. Persatuan dan kesatuan. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dengan bangsa Indonesia dalam mengelola diversitas budaya. Nilai ini dapat menjadi pijakan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa meskipun kita memiliki perbedaan budaya, kita tetap satu bangsa yang harus saling menghormati dan bekerja sama. Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Dalam mengolah diversitas budaya, nilai ini dapat menjadi landasan untuk menghargai dan menghormati perbedaan budaya. Keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks diversitas budaya, nilai ini dapat digunakan sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap kelompok budaya memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya dan peluang. Gotong royong. Nilai gotong royong dalam Pancasila mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar individu dan kelompok. Ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai ini mengajarkan pentingnya kehubungan yang kuat dengan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dengan memegang teguh nilai Pancasila, Indonesia dapat mengelola diversitas budaya dengan cara yang harmonis dan inklusif. D. Upaya konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan nasional untuk mengoptimalkan manfaat globalisasi. 1. Kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan menerapkan prinsip keadilan sosial. Penguatan industri lokal, mendorong pengembangan industri lokal yang berdaya saing di pasar global. Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan lingkungan, menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Diplomasi dan kerjasama internasional, meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam konteks global. Pengembangan teknologi dan inovasi, mendorong pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 7. Konklusi dan implikasi kebijakan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, inklusif dan berkeadilan. Implikasi kebijakan. 1. Pendidikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang Pancasila di kalangan generasi muda melalui pendidikan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Diplomasi dan kerjasama internasional. Pemerintah perlu meningkatkan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. 3. Penguatan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat rakyat dan mendorong inovasi serta pengembangan industri lokal. 4. Perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan global. 5. Komunikasi efektif. Penting untuk mengkomunikasikan konklusi dan implikasi kebijakan secara efektif kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. 6. Pentingnya pendekatan partisipatif. Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program. Selanjutnya F. Implementasi konsep pemberdayaan masyarakat dalam praktik. 1. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan formal dan non-formal kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. 2. Partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. 3. Pemberdayaan ekonomi, memberikan akses dan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. 4. Pemberdayaan perempuan, mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan melalui program-program yang meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi. 5. Pengembangan infrastruktur dan akses pelayanan dasar, meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Selanjutnya G. Evaluasi dan tindakan lanjut implementasi konsep pemberdayaan masyarakat. 1. Pengumpulan data dan informasi. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat. 2. Analisis dan evaluasi. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai. 3. Identifikasi keberhasilan dan tantangan. Mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai dalam implementasi konsep pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan akses terhadap sumber daya. 4. Pembaharuan strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan pembaharuan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat. Terakhir H. Evaluasi dan tindakan
tindakan lanjut implementasi konsep pemberdayaan masyarakat. 1. Penetapan indikator dan tujuan. Tentukan indikator kinerja yang jelas dan tujuan yang spesifik untuk program pemberdayaan masyarakat. 2. Pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan untuk mengukur kemajuan dan dampak program pemberdayaan masyarakat. 3. Analisis data. Analisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi pencapaian program pemberdayaan masyarakat. 4. Evaluasi partisipatif. Melibatkan masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan dalam proses evaluasi. 5. Identifikasi pembelajaran. Identifikasi pembelajaran dapat dipetik dari program pemberdayaan masyarakat. Identifikasi apa yang berhasil dan mengapa setiap serta apa yang tidak berhasil dan perlu diperbaiki. 6. Perbaikan dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat meliput perubahan strategis, peningkatan kapasitas, atau penyesuaian kebijakan. 7. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tetap melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat terus berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 8. Kolaborasi dan kemitraan. Jalinan kolaborasi kemitraan dengan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat memperkuat implementasi program pemberdayaan masyarakat dan memperluas dampaknya. Baiklah, ini kesimpulan yang dapat kita pahami dari makalah ini. Pancasila yang merupakan pedoman hidup serta dasar negara Republik Indonesia perlu diterapkan dan dikembangkan pada diri setiap bangsa mulai dari sejak dini, khususnya generasi muda yang hidup di zaman globalisasi saat ini. Generasi saat ini bisa memperoleh dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat melalui pendidikan, sehingga dengan diterapkannya dan dikenalkannya nilai-nilai Pancasila sejak dini dan melalui pendidikan akan dapat memfilter budaya baik dan buruk yang dibawa arus globalisasi. Dengan begitu, Pancasila akan terus tetap dalam jiwa kepribadian, diamalkan, dirasakan, dihayati oleh setiap warga bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.